Alhamdulillah huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin lilladzina amanu wa amilus solihat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita menjelaskan perang Ahzab dan kita sudah masuk dalam kondisi yang puncak-puncaknya dari perang Ahzab. Jadi ringkasnya, saat Nabi menerima berita bahwa Bani Nadir bekerja sama dengan kaum Ghatafan yang ada di sekitar kota Mekah, dan Nabi Muhammad SAW juga tahu bahwa Bani Nadir yang diusir oleh Nabi dari kota Madinah yang akhirnya membangun kekuatan baru dengan orang Quraisy, Abu Sufyan, dan Bani Ghatafan dan beberapa kabilah yang ada di sekitar kota Mekah. Ghatafan membawa sekitar 4.000 pasukan, sedangkan orang Quraisy, Abu Sufyan, membawa 6.000. Jadi ada 10.000 orang. Dan Nabi akhirnya bermusyawarah kota Madinah. Karena wilayah utara itulah yang wilayah terbuka dari kota Madinah, sedangkan wilayah wilayah timur, barat, dan selatan itu tertutup oleh bukit. Yang kedua adalah tertutup oleh kebun-kebunnya orang-orang Yahudi yang memang kebun mereka itu dipagar tinggi-tinggi. Jadi itu merupakan skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah letakkan orang-orang Yahudi berada di kota Madinah, terutama adalah Bani Quraidah. Qainuqa sudah diusir, Bani Nadir sudah diusir, tinggal Bani Quraidah yang ada di kota Madinah. Penggalian yang begitu berat. Kenapa berat? Karena memang kota Madinah sedang panceklik. Kurma tidak berbuah banyak, makanan gandum juga tidak banyak. Jadi sehingga digambarkan bahwa Nabi meletakkan 2 batu di perutnya saking laparnya. Al-Buti menjelaskan bahwa begitulah kepemimpinan kenabian, bahwa Nabi tidak menjadi seorang pemimpin yang duduk di meja kepemimpinan, tetapi langsung terjun. Jadi dada Nabi ini kan bulunya tebal, Pak. Jadi kalau Bapak yang bulu dadanya tebal berarti ngikut sunnah itu. Emang Nabi di dadanya ini bulunya tebal, sehingga para sahabat mengatakan bahwa sampai tidak kelihatan bulu dada kenabian itu. Saking Nabi ikut membawa tanah itu, dibawa dengan gamisnya. Ya karena memang kedalamannya kan 3 meter, lebarnya 5 meter hondak itu. Dan Nabi terlibat. Sampai pada akhirnya Jabir menawarkan makanan. Nah, itulah seorang sahabat dari kenabian yang tidak hanya peduli kepada Nabi, dan Nabi juga tidak peduli dengan dirinya sendiri saja. Jabir memotongkan kambing kecil dan memasakkan roti, dan pada akhirnya terjadilah kejadian yang luar biasa itu, yang hanya cukup 2-3 orang, ternyata Nabi mengajak seluruhnya
Setelah makan kenyang seluruhnya, dilihat makanan itu masih utuh. Nah, Nabi meminta kepada Jabir, berikanlah kepada yang lain, karena kondisi kota Madinah sedang panceklik. Dan uniknya, Nabi Muhammad SAW, karena Jabir membawa makanan itu kan diperkirakan hanya 2, 1, 3 orang, 4 orang gitulah. Tapi Nabi tidak mengambil hanya untuk dirinya sendiri, tapi mengumumkan itu kepada sahabat yang lain bahwasanya Jabir mengundang kita untuk makan besar katanya. Ternyata benar, Pak. Jadi ujian kalau kita baca yang disampaikan oleh Syekh Al-Buti. Syekh Al-Buti ini seorang ulama di Mesir yang akhirnya dibom ya, sedang ceramah begini, diletakkan bom dan meledak. Jadi Al-Qur'annya itu penuh dengan darah. Ya, penuh dengan darah. Beliau mengatakan bahwa sistem kenegaraan yang dibangun oleh kenabian bukan sistem kenegaraan dihitung dengan banyaknya jumlah yang akan, jadi ukuran kebenaran itu diukur oleh suara terbanyak. Walaupun dalam musyawarah kenabian itu ada suara yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, Nabi menerimanya, tapi dalam hal bekerja Nabi terlibat di dalam. Jadi Nabi tidak membiarkan para sahabat itu bekerja. Kenapa? Karena ada yang tidak ada di dalam demokrasi, yaitu adalah ubudiyah. Ada yang tidak ada dalam demokrasi, yaitu ubudiyah. Sama, Pak. Panjenengan dan saya ketika berada di rumah menjadi seorang suami, apa nilai yang berlebih daripada kita? Kita sedang beribadah. Makanya ibadah yang paling panjang itu adalah menikah. Menikah. Dan Nabi mengerjakan itu bagian dari ubudiyah. Jadi bagaimana akhirnya Allah memberikan keberkahan itu. Makan yang sedikit bisa menjadi banyak. Kurma yang dibawa oleh Nu'man bin Bashir yang hanya 1-2 genggam seperti ini bisa diambil oleh sahabat sampai terjatuh-jatuh kurma itu. Dan itu pada akhirnya puncaknya adalah ketika Nabi diminta oleh sahabat untuk memecahkan batu. Apa yang digambarkan oleh Rasulullah bahwasanya Romawi, Persia, Yaman akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, padahal Pak, kondisinya dalam kondisi lapar. Kenapa? Itulah yang disebut oleh Allah, kalau orang yang ragu dengan Allah maka disebut fi qulubihim maradun. Di hati mereka itu ada penyakit. Penyakitnya itu adalah ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perang Ahzab ini tidak perang fisik, Pak. Karena kalau perang fisik yang mati dari kaum muslimin hanya 6 orang, dari orang kafir 10 orang. Tetapi yang paling kuat adalah ujian urat saraf. Ya. Kenapa? Orang akan dilihat mentalitasnya, moralnya, lisannya, perbuatannya ketika dalam kondisi sempit, Pak. Jadi kalau kita sedang lapar, mudah marah atau mudah senyum? Mana, Bu? Coba sekali-kali, Bu, kalau mau buka puasa, masaknya diakhirkan setelah Isya. Kira-kira suami kita marah atau tidak? Nah, saya yakin suami-suami di Masjid Ahmad Dahlan penyabar. Kenapa? Orang akan diuji mentalitasnya, moralitasnya dengan waktu-waktu di mana kita diuji oleh Allah dengan kondisi yang begitu sempit.
Dan Nabi mengalami itu. Pertanyaan saya, apakah Nabi marah-marah dengan kondisi itu? Tidak ada Pak. Nabi ikut terlibat menggali. Nabi ikut memecahkan batu. Nabi ikut membawa tanah itu naik keluar. Naik keluar. Nabi terlibat dalam kondisi-kondisi seperti itu. Bahkan ketika memecahkan batu itu, sahabat itu nggak mengira Pak, bahwa Nabi itu punya kekuatan luar biasa. Nabi itu kekuatannya 1:10. Seperti tentara dengan baret merah. Kalau tentara biasa dengan baret merah itu bandingannya 1:10. Nabi itu begitu. Kekuatan Nabi 1:10. Makanya sahabat itu juga tidak menduga bahwa batu itu bisa dipecahkan oleh Nabi. Jadi ada kisah yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu kan seorang ahli perang. Ahli perang dan ahli pedang. Nanti kita lihat di sini. Suatu ketika Ali mengatakan kepada Nabi Muhammad, siapa di kota Mekah ini yang pintar main pedang kecuali aku, kata Ali bin Abi Thalib. Memang beliau pintar, Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Besok pagi di balik lembah itu temui seseorang, hadapi dia dengan pedangmu. Ternyata benar Pak. Besok pagi Ali datang ke lembah itu, bertemu dengan orang yang pakai kafeah, matanya aja yang kebuka. Wah, pakai kuda bagus, pakai pedang luar biasa, berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Hanya dengan 5 gerakan Ali bin Abi Thalib, pedangnya sudah berada di sini, di lehernya Ali bin Abi Thalib. Apa kata laki-laki ini? Besok datang lagi ke sini. Besok datang lagi, kalah lagi. Besok datang lagi, kalah lagi. Jangan tahu siapa orang itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu bukan orang biasa, Pak. Kalau saya dulu pernah belajar silat, belajar tapak suci, setelah dipukul sama Kiai Haji Mustafa Kediri kaki saya dengan toya, setelah itu saya nggak mau ikut lagi. Ternyata sakit gitu ya, dipukul gitu. Ya, saya nggak pernah ikut lagi, hanya sampai ke sabuk berapa gitu, saya juga lupa. Ya. Nabi Muhammad secara fisik luar biasa, secara keterampilan luar biasa, secara strategi perang memang beliau ahli perang. Dan Nabi Muhammad mengalami itu. Bahwa kita dapat pelajaran, kalau ingin tahu tentang orang lain, maka lihatlah ketika dia berhadapan dengan kondisi yang begitu sempit. Kalau orang dalam kondisi lapang, itu biasa saja Pak. Dia akan murah senyum, dia akan mudah tertawa. Tapi kalau perutnya sudah bermasalah, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, makanya ayat yang berbicara tentang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada uswatun hasanah kepada kalian, itu di surat apa? Di surat Al-Ahzab. Makanya para mufassir mengatakan, kenapa laqad uswatun hasanah itu berada dalam surat Al-Ahzab? Ternyata ditelaah oleh para ulama mufassir itu, karena perang Ahzab ini kondisi di mana kaum muslimin dalam keterpurukan yang luar biasa. Di depannya 10.000, di belakangnya Bani Quraidah, orang-orang dalam kondisi kelaparan dan sedang menggali parit. Ya, coba bayangkan Pak. Nah, jadi kalau nyari mantu sekali-kali diuji nggak apa-apa. Ya, sekali-kali diuji, siap apa enggak gitu ya. Dalam kondisi lapar, orang dalam kondisi lapang itu kan jauh lebih ramah ya Pak. Yang paling berat kalau dalam kondisi sempit, ya, dalam kondisi sempit. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa setelah terjadi penggalian parit itu, karena memang para sahabat itu menggalinya sampai sore,
setelah sore mereka pulang. Jadi karena memang dari Ahzab, penggalian Khandaq di sisi utara itu dengan kota Madinah tidak terlalu jauh, tetapi mereka pulangnya itu baru sore hari. Maka disebutkan bahwa saat itu terlihat, apa yang terlihat? Yang terlihat adalah mana yang mukmin, mana yang munafik. Ya. Orang-orang munafik di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-12 itu Allah menyatakan seperti ini. Yang ke-12. Apa kata Allah? Bahwa wa iz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Nah, ini loh. Orang-orang munafik mengatakan walladzina fi qulubihim maradun, yang di dalam hatinya ada penyakit. Apa penyakit tadi? Ragu sama Allah. Orang-orang munafik ini, apa yang mereka katakan? Tidak mungkinlah kita ini akan menang. Di belakang ada Quraidah, di depan ada Ghatafan dan Quraisy, jumlahnya 10.000 pasukan. Lalu Muhammad berdongeng katanya. Dongengnya Muhammad akan menaklukkan Romawi, akan menaklukkan Persia, dan akan menaklukkan Yaman. Dongeng apa itu katanya? Coba bayangkan Pak, orang munafik. Saya nggak bayangkan gimana rasanya hati Nabi tersayat. Nggak bayangkan. Ada orang yang dilindungi oleh Nabi di kota Madinah, lalu menyayat, menggunting dengan silet dari dalam. Tapi itulah yang terjadi. Dan itu realitas yang terjadi dari masa ke masa sampai hari ini. Ya, di saat kaum muslimin sedang berjuang mati-matian, ada saja yang menggembosi. Dan itu yang mengaku adalah sebagai seorang muslim. Dan apa kata Nabi ketika naik ke Bukit Sila? Ya. Semboyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan abaikan itu, orang-orang munafik itu. Apa kata Nabi? Ham la yansurun. Tahan, jangan sampai mereka menang. Kenapa Pak? Karena orang kafir itu mau masuk ke kota Madinah. Celah-celah yang mereka mungkin bisa masuk itu sudah ada pasukan-pasukan yang menjaga. Sehingga kalau ada yang mau lewat dipanah, ada yang mau lewat dipanah, ada yang mau lewat dipanah. Sampai pemuka-pemuka kafir Quraisy, termasuk di dalamnya adalah Amru bin Abdul Wud, Ikrimah bin Abdul Jahal, Dirar ibnu Khattab, dan lain-lain yang mencari celah. Supaya apa? Bisa masuk ke kota Madinah. Siapa yang tampil pertama kali? Mantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada pasukannya, biarin aja yang bertiga itu masuk. Pinternya Ali ya. Karena Ali bin Abi Thalib tahu betul di antara yang tiga itu yang ahli pedang cuma satu. Nah itu yang akan ditanting oleh Ali bin Abi Thalib. Biarin aja kata Ali. Sampailah Amru bin Wadud itu masuk, dia ini pendekar. Lalu dipanas-panasi oleh Ali bin Abi Thalib sampai dia marah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau engkau berani, ayo face to face. Kata Ali bin Abi Thalib, ayo satu-satu. Kata Ali bin Abi Thalib. Wah, orang marah Pak, ditanting begitu. Apalagi dilihat oleh orang kafir Quraisy, 10.000 orang di seberang sana. Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Amr bin Wadud, seperti kita nonton televisi Pak. Ya, Jackie Chan. Dilihat oleh 10.000 orang dan kaum muslimin ketika itu. Nabi Ali bin Abi Thalib melawan tanding langsung Amr bin Wadud. Yo, kira-kira yang menang siapa? Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, hanya dengan beberapa gerakan. Pertama, kudanya Amr bin Wadud lumpuh. Yang kedua, kepalanya Amr bin Wadud lepas. Ya, mengerikan Pak.
Makanya perang itu di zaman kenabian itu bukan perkara mudah. Kalau kita yang ikut mungkin termasuk saya, ya mikir-mikir Pak. Kenapa? Kalau nggak punya keterampilan, jangan coba-coba. Makanya di Palestina itu, yang bisa masuk ke anggotanya Hamas, dalam itu, tentara Hamas itu orang-orang pilihan. Bukan orang sembarangan. Ya, minimal katanya 30 juz. Tidak hanya 30 juz, tapi secara fisik juga mendukung. Jadi orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Ya kira-kira begitulah Ali bin Abi Thalib. Melihat Amru bin Wadud itu terkapar, akhirnya Ikrimah, Dirar, akhirnya lari terpontang-panting keluar dari kota Madinah. Dan Nabi Muhammad SAW memastikan bahwa sudut-sudut kota Madinah yang memungkinkan mereka masuk itu terjaga. Sampai Umar bin Khattab itu mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku belum sholat asar ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Bodoh katanya. Akhirnya mereka turun. Jadi untuk sholat asar, dan itu hampir mendekati maghrib. Jadi Nabi sholat asar, plek, langsung sholat maghrib. Apa kata Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari? Mala'allahu alaihim buyutahum wa kuburahum nara. Sampai Nabi melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy ini. Allah penuhkan rumah-rumah mereka wa kuburahum, dan kuburan-kuburan mereka kama sagaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syams. Sampai kami lalai untuk melaksanakan salat asar. Sebagian riwayat mengatakan Nabi tertinggal salat zuhurnya, asarnya, maghribnya dan isaknya. Bayangkan tak? Kenapa? Karena memang tidak boleh lepas dari pengawasan kaum muslimin. Tempat-tempat yang memungkinkan mereka bisa masuk. Lalu ahlul hadis mengatakan itu bisa dikompromikan. Artinya tidak semuanya ya. Maksudnya antara zuhur, asar, maghrib dan isya. Tapi bisa saja kadang zuhurnya yang tertinggal akhirnya dilakukan di asar. Kadang asarnya tertinggal hampir mendekati maghrib mereka lakukan. Maghrib dan isya mereka lakukan di waktu isya. Jadi tidak setiap hari begitu. Kadang terselisihi oleh satu zuhur, terselisihi oleh di hari yang lain itu di waktu asar. Begitu para muhaddisin menjelaskan tentang kondisi perang Khandaq seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perang ini tidak banyak yang terbunuh, hanya 6 dan 10. Tapi ada seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Mu'az, ketika itu bagian urat nadi lengannya ini kena panah, putus Pak. Kalau putus itu kan ujung-ujungnya wafat ya. Apa kata beliau ketika berdoa kepada Allah? Allahumma innaka ta'lam annahu laisa ahadun ahabbu ilayya an ja'ahum. Panjang doanya. Intinya beliau berdoa supaya apa? Supaya perperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sudah terusir dari kampungnya. Sudah terusir dari kota Mekah. Yang mengusir itu siapa Pak? Yang ngusir itu ya keluarganya sendiri toh. Quraisy itu kan keluarganya Nabi. Coba, saya nggak bisa bayangkan kalau kita diusir dari tanah kelahiran kita, yang ngusir kita paman-paman kita sendiri. Paman-paman kita sendiri. Kalau saya dari Sumatera ke sini nggak diusir Pak. Karena memang kemauan sendiri gitu ya. Atau karena takdir. Apa doanya beliau ketika itu, lanjutan daripada doanya Sa'ad bin Mu'az? Wala tumitni hatta taqarra aini min bani Quraidah. Ya Allah, jangan cabut nyawaku sampai sebelum aku puas terhadap Bani Quraidah. Nah, kenapa Pak? Bani Quraidah ini dianggap
diprediksi oleh sahabat yang mulia ini, Sa'ad bin Mu'adz ini akan melakukan langkah-langkah diplomatis dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan dan orang-orang kafir Quraisy. Ternyata benar, Pak. Orang-orang Ghatafan, pemimpin-pemimpinnya itu melobi Bani Quraisyah yang berada di kota Madinah. Mereka datang untuk apa? Untuk memutus perjanjian mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Ka'ab bin As'ad, ya, ini dari Bani Quraisyah, awalnya menolak, Pak, tidak mau. Akhirnya didesak. Apa katanya Huyai ini pemimpinnya Ghatafan. Apa kata Huyai? Jika orang-orang Quraisy dan Ghatafan kembali dan tidak berhasil menghancurkan Muhammad, aku akan datang membela engkau. Wah, ini seolah jadi pahlawan gitu ya. Tapi apa yang terjadi nanti? Ternyata provokasi ini berhasil, sehingga Bani Quraisyah mau memutuskan perjanjian itu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka lakukan? Karena Nabi dengan para sahabat penggaliannya di luar kota Madinah, orang-orang, para kaum perempuan dan anak-anak itu kan disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Sampai orang-orang Quraisyah ini akan menganiaya wanita dan anak-anak. Dan bibi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sofiyah bintu Abdul Muthalib. Sofiyah ini bibinya Nabi yang ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu berangkat dari rumahnya Sofiyah ini. Apa kata Sofiyah kepada Hasan? Hasan, lihat tuh orang-orang Quraisyah, dia sedang melakukan tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi benteng yang melindungi wanita dan anak-anak. Kata Sofiyah, Hasan turun, bunuh dia katanya. Kata Hasan, aku tidak punya kemampuan untuk itu. Sudahlah, turun katanya. Di saat ada orang Bani Quraisyah ini sedang muterin tempat perlindungannya wanita dan anak-anak, Hasan turun lalu dipukul kepalanya dan wafat. Dan kejadian itu dianggap oleh orang Quraisyah bahwa benteng itu dijaga oleh pengawal Nabi Muhammad SAW. Nah, itu cerdasnya Sofiyah bintu Abdul Muthalib untuk memperlihatkan bahwa benteng itu ada penjaganya, padahal hanya satu orang laki Hasan gitu ketika itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Sofiyah ini sederhana tetapi memiliki dampak yang besar ketika itu terhadap pemikirannya orang-orang Bani Quraisyah, seolah bahwa benteng itu dikawal. Selanjutnya, untuk meyakinkan bahwa Bani Quraisyah itu membantu orang-orang Ghatafan dan orang Quraisy, maka Ka'ab mengirim 20 onta bantuan untuk mereka. Dan Nabi Muhammad SAW mendengar bahwasanya orang-orang Quraisyah sudah memutus perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata Nabi? Intaliku hatta tanzuru haqqun ma balagna ala haula'i amla. Tunggu, pastikan benar-benar berita itu benar bahwa mereka sedang memutus perjanjian. Ternyata benar, Pak. Apa kata mereka? Man Rasulullah. Kata Bani Quraisyah, siapa itu Rasulullah? Katanya. La ahda bainana wa baina Muhammadin. Tidak ada janji di antara kami dengan Muhammad. Wala aqad, dan juga tidak ada ikatan apa-apa katanya. Masya Allah, Pak, berani mereka. Padahal mereka awalnya berjanji melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah berita itu kepada Nabi. Nabi itu pucat, Pak. Pucat. Kenapa pucat? Karena di depan 10.000 orang
di belakang beliau ada Bani Quraidah yang akan menggonggong dari belakang. Itu sudah tidak bisa terbayangkan. Saya tuh kadang berpikir, ya Allah, adakah orang yang sekuat Nabi? Pantaslah di sana muncul orang-orang munafik. Kan munafik itu kan kalau yang mukmin terjadi kristalisasi, semakin kuat kekuatan imannya. Seperti saudara-saudara kita di Palestina hari ini. Saudara kita Palestina hari ini kalau ditanya, mereka mau nggak keluar dari Palestina? Gak mau, Pak. Ini takdir kami katanya, untuk bertemu dengan Allah di negeri Gaza ini katanya. Kemarin diceritakan oleh Pak Rifai bahwa ketika Ustadz Husain itu datang ke sini menceritakan, tempat mereka sekarang itu tidak lebih dari wilayah setengah kota Madiun itu. Mereka pindah-pindah, Pak, dibom pindah, ribuan ton. Dibandingkan dengan Hiroshima, lebih dahsyat apa yang terjadi di Palestina hari ini dibandingkan dengan Hiroshima itu sendiri. Tapi mereka tidak mau keluar, Pak. Itu namanya proses kristalisasi dari keimanan itu. Dan Nabi Muhammad merebahkan badannya. Mendengar itu, Nabi sudah tidak bisa berpikir. Jadi merebahkan badannya, sahabat melihat itu, Masya Allah, Pak, saya tidak bisa bayangkan. Wah, Muhammad aja sudah menyerah gitu ya. Nabi saja sudah menyerah, gimana kita ini katanya kan gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang munafik itu mulai izin satu-satu. Ya Rasulullah, kayaknya jamaah dakwahmu ini enggak tepat kami tempati katanya. Saya izin, saya enggak ikut lagi. Kayaknya Masjid Ahmad Dahlan ini enggak tepat lagi tempat kami berjuang. Kami keluar ya Rasulullah. Kayaknya ya Rasulullah, rumah-rumah kami, kata mereka, inna buyutana auratun min aduwi fa'adzana lana an nakhruja fanarji'a ila darina fa inna kharijal Madinah. Apa alasan mereka? Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka bagi musuh katanya. Maka izinkanlah kami untuk keluar, lalu kami pulang ke perkampungan kami di luar kota Madinah. Jadi itu alami, Pak. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengalami apa yang beliau jalani ketika di Jogja ketika itu. Yang nggak kuat akhirnya keluar. Yang nggak kuat akhirnya keluar. Apa kayak kita kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, dakwatuna kal ahzab. Dakwah kita ini di Muhammadiyah akan terjadi realitas perang Ahzab. Yang nggak keluar, nggak kuat akan keluar. Nah, itu dialami. Setiap dakwah itu akan terjadi. Setiap dakwah itu akan terjadi. Manalah Pak di Muhammadiyah ini dibayar. Datang ke Soko sana ngaji, ustadznya dikirim, mubaliknya di sana, apa yang dibayar? Yang nggak kuat akhirnya keluar. Apa-apaan ini? Kita sudah berjuang habis-habisan, tidak dihormati, tidak dihargai. Memang kita berdakwah ini untuk dihargai? Bukan. Mestinya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Maka setelah Nabi menelentangkan badannya, apa kata Nabi ketika bangkit? Allahu Akbar. Abshiru ya ma'syaral muslimin bi fathillah wa nasrihi. Allahu Akbar, kata Nabi, berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, Allah akan berikan pertolongan. Nah, ketika itu Nabi mulai melakukan langkah-langkah. Langkah pertama, memberikan pengawalan kepada ibu-ibu dan anak-anak di kota Madinah. Disuruh beberapa tentara mengawal ibu-ibu dan anak-anak. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Mu'az dan bin Ubadah, Mu'az dan Sa'ib bin Ubadah. Apa kata Rasulullah? Begini kata Nabi, cara menggoyahkan Bani Qatafan itu kita tawarkan dunia. Apa kata Nabi? Sepertiga dari penghasilan perkebunan di kota Madinah ini akan kita berikan kepada Qatafan.
supaya mereka mundur dari pasukan orang-orang kafir Quraisy. Itu pikiran Nabi. Apa kata Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah begitu? Ya Rasulullah, ini bahasa saya ya Pak. Jenengan itu perintah Allah atau pendapat panjenengan? Ini bahasa saya ya. Yang jenengan sampaikan tadi bahwa penghasilan perkebunan kota Madinah ini sepertiga akan diberikan ke Ghatafan supaya Ghatafan mundur tidak ikut dengan orang-orang kafir Quraisy, itu dari Allah atau pikiran panjenengan? Kalau dari Allah, sam'an wa ta'ah katanya. Sam'an wa ta'ah. Wa in kana syai'un tasna'uhu lana fala hajatan lana fihi. Kalau itu dari Allah dan Rasulnya, kami ikut. Tapi dari pikiranmu Muhammad, apa katanya? Dulu engkau datang, ketika engkau datang kepada kami, kami ini dalam kondisi gelap. Di saat kegelapan kami masa-masa jahiliyah, orang-orang Ghatafan sedikit pun tidak kami berikan tanah, perkebunan, jeruk kami, harta kami, sawit kami, tambang kami, tidak pernah kami berikan. Kecuali mereka datang ke kota Madinah ini untuk membeli, kata Sa'ad ketika itu bin Ubadah menyampaikan kepada Nabi. Masya Allah Pak. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Nabi, Nabi ingin menguji sahabat ini. Ini tenanan apa orang? Maksudnya apa sebenarnya tanggapan mereka? Ternyata mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya. Dan ini membuat Nabi Muhammad senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Ternyata mereka orang-orang yang kuat imannya tidak bisa ditawar-tawar Pak. Tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi hanya kepala dinas gitu ya. Nggak bisa ditawar-tawar. Kita masih ingat setelah perang Hunain. Perang Hunain itu kan rampasannya luar biasa. Patung-patung emas besar-besar ini banyak Pak. Abu Sufyan baru masuk Islam, Fathul Mekah. Hunain terjadi, rampasan, rata rampasan banyak didapatkan oleh Nabi. Maka Nabi Muhammad memanggil Abu Sufyan di depan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Abu Sufyan sini, ambil 100 onta terbaik untukmu. Diberikan oleh Nabi patung terbuat dari emas itu kepada Abu Sufyan. Apa kata Nabi kepada Abu Sufyan? Cukup Abu Sufyan. Kalau boleh nambah ya bolehlah ya Rasulullah, katanya kan gitu. Orang mu'alaf itu Pak, memang tawarannya dunia. Apa kata Nabi? Ambil 100 onta lagi. Bayangkan, Abu Sufyan saja membawa 200 onta terbaik dan emas luar biasa banyaknya. Dan Nabi membagi-bagikan itu kepada sahabat, tidak kepada Muhajirin dan Ansor. Sampai akhirnya desas-desus itu luar biasa. No kan? Muhammad kalau udah ketemu sama keluarganya, ya begitu-gitu tuh. Kalau udah ketemu sama mbaknya, ketemu sama kakaknya, ketemu sama pamannya, tuh begitu-gitu tuh. Muhammad, kalian percaya dengan Muhammad? Luar biasa Pak. Gimana terasa terdengar oleh Nabi Muhammad ketika itu? Apa kata Nabi? Orang-orang Muhajirin Ansor, ayo kumpul di sini, kata Nabi. Apa kata Nabi? Aku datang ke kota Madinah, kalian dalam kondisi kafir, tak mengenal Allah, tak mengenal Rasulullah, tak mengenal salat, tak mengenal siapapun. Apa kata mereka? Masih dijawab Pak. Ya Muhammad, engkau datang dari kota Madinah tak punya apa-apa. Dijawab Pak. Dijawab, engkau datang dari kota Mekah tidak punya apa-apa, kami yang menyambut. Orang-orang Ansor seperti itu. Wah, ini luar biasa. Ada dialog yang luar biasa ketika itu. Lalu ditutup dengan khutbah Nabi. Kalian berkenan membawa harta pulang ke Madinah atau membawa Muhammad pulang ke Madinah? Langsung menangis semuanya orang-orang Muhajirin. Kami rela ya Rasulullah. Biarkan onta, harta, emas diambil orang-orang Mekah. Kami asalkan pulang ke kota Madinah bersamamu ya Rasulullah. Itulah sebab akhirnya Nabi menutup hidupnya di kota Madinah.
Jenengan rasakan kalau pergi umroh atau haji, yang kita rasakan itu bukan hanya tempat-tempat, Pak. Seolah kita datang di bandara itu seperti Nabi menyambut kita. Tola al-badru alaina, wahai umatku, aku menyambut kalian di kota mulia ini, kota Mekah dan kota Madinah. Apalagi masuk ke kota Madinah, apa yang kita ucapkan di gerbang besarnya itu, ahlan wa sahlan ya marhaban ya Rasulullah. Bukan itu yang kita katakan ketika akan masuk ke kota Madinah. Nabi lebih memilih orang muhajirin dan ansar di kota Madinah. Di kota Madinah. Dan itu terbukti, Pak, bahwa orang Madinah itu bukan orang-orang biasa. Terlihat dalam kondisi sempit pun mereka lebih memilih Muhammad dibandingkan harus menyerahkan harta mereka kepada Ghatafan. Dan saat itulah Allah memberikan pertolongannya. Ada salah satu dari Bani Ghatafan yang diam-diam masuk Islam. Nah, orang ini akan kita bahas minggu depan. Ya. Siapa dia? Door prize-nya dari Pak Win nanti. Qulu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.